Oh ya. Iya. Aduh, sambil ngopi mantep nih Mas. Wah, Masak ini, Pak. gurih parah. Masak Dimasak. tapi. Ini Lu kemana, Wak? Ah, kalau rumah udara parah. dingin gini ya ini apa? Udah pakai SB, pakai jaket. Siapa? Nah, ntar gua tidur nggak pakai SB berarti. Jadi mau ngapain, Jadi Be? Kopi. kita nggak ada aktivitas malam ini ya karena hujan ya. Oh, Iya, jadi parah. ada be. Jadi teringat nih Dur. punya pengalaman selama pendakian ya dari tahun 85 Iya. sampai sekarang lah. Banyak tuh, Be. Ya dibilang banyak enggak ya, tapi punya Ada pengalaman- aja lah. Ada aja lah. Kita cerita yang Ya, sedikit. tapi dikembalikan ke kita sih ya. Sebenarnya ketika kita mendaki gunung ya tujuannya apa sih gitu. Iya. Sebenarnya sih, Be, ini sebagai bahan pembelajaran buat kita, Be. Apa kesalahan kita ya kan? Maksudnya kesalahan kita nih. Oh, gini kita sono ya kan? Berarti kita nggak boleh melakukan gini pas dalam keadaan begini, Be. Betul nggak, Be? Ya ke depan ya artinya apa ya? Kita harus jangan hanya melihat ke depan lah, Iya. melihat ke belakang gitu loh. Pengalaman yang pernah kita alami ya selama pendakian gitu, ini menjadi pembelajaran buat Iya. ke depan gitu kan. Ketika kita memang mungkin masih tetap beraktivitas di apa Luar ruangan. ya luar ruangan, mendaki gunung dan lain sebagainya lah. Itu makanya kan tentunya beda ya dimensi di rumah dengan di alam ya. Nah, Beda iya. parah. Setuju nggak? Beda, Nah, beda, itu beda. kan. Jadi Sedikit melipir-melipir gitu, ya Be. kalau di rumah banyak lah kita yang bisa menemani ya. Iya. Entah mungkin kita nonton TV, entah kita Main main HP. gadget, entah kita ngobrol dengan temen, mungkin dengan apa penghuni rumah sendiri ya. Tapi kalau udah di alam, contohnya di gunung kita misalkan lakukan pendakian ya itu Beda lagi. aturannya udah beda lagi gitu. Apa namanya? Mungkin pantangannya udah beda. Kang Dwi gimana? Sebagai apa? Ada, Be. Anak muda ya yang Iya. Ada sih sebenarnya yang kesalahan mungkin ini, Be. ya yang punya Pengalaman. masih pengalaman gitu kan. Pengalaman yang sedikit melipir gitu. Melipir lah. Melipir lah sebutannya kan. Ada, Be, kesalahan sih sebenarnya, Be. Kesalahan itu sebenarnya sih kalau menurut saya, Be. Jadi saya punya temen, Be. Biasanya manggilnya Wak. Iya. Biasanya. Nah, temennya itu punya kakak. Temen saya tuh punya kakak. Cewek. Udah rencana tuh, Be, dari kapan tahu ya kan. Seminggu yang laluan ya kan. Naik tuh misalkan nih ke gunung. Waktu itu ke gunung mana ya? Ke Gunung Gede. Lewat Putri tuh. Lewat Putri. Jadi enjoy pertama ya, Be. Enjoy parah tuh. Enjoy kan. Nah, tiba-tiba pas hari H itu, Be, dia nah datang bulan itu, Be, head, Be. Oh gitu. Parah. Itu pantangan loh kalau buat Kan saya udah pendaki bilang. terutama cewek ya. Itu kesalahan, Be. Itu Kesalahannya nggak- begini, Be. Pantangan itu. Kesalahannya begini. Mau di artinya percaya atau tidak ya itu menurut saya itu pantangan ya. Lagi wangi-wanginya Jadi nggak tuh. boleh lah. Lagi sebenarnya. wangi-wanginya tuh. Nah lagi wangi-wanginya. Seneng lah. Mau Nah, kayak gitu ya. salahnya tuh begini, Be. Kakaknya itu merasa nggak enakan sama kita, Be. Padahal mah kalau misalkan dia ngomong nih di rumah nih, itu kejadiannya pas banget mau berangkat, Be. Tunggu, Be. Oh berarti kakaknya tahu bahwa Iya. adiknya itu lagi. Enggak, adeknya dia, teman saya tuh adeknya. Oh gitu. Iya, kakaknya tuh yang cewek. Nah, pas di rumah mah dia nggak ngasih tahu, Be. Iya, pas mau berangkat mau headnya itu, Be. Set, Be. Pas ini dia nggak ngomong tuh. Enjoy lah jalan tuh ya kan. Tawa biasa lah ya namanya itu. Capek-capeknya tuh ya kan. Kejadian tuh pas di pos 4 tuh.
Pos Tahu lah. 4 berarti di Simpang Maleber ya. Iya. Wah, itu Serem. Ya, lumayan banyak lah yang memang lumayan lah ya kan. pendaki Lumayan. gunung punya pengalaman di Iya, situ ya. banyak asli sumpah. Itu di sejak dulu loh cerita itu. Iya. Oh, sampai sekarang masih jadi apa sih namanya? Cerita yang tren lah, artinya yang memang selalu diangkat. Jadi tuh dia udah capek di pos berapa? Pos 3 tuh. Pos 3 ke pos 4 kan lumayan tuh treknya tuh kalau lewat Putri tuh. Lumayan dah kalau menurut saya tuh. Buat anak-anak kalau baru kayak kita orang ya kan ibarat Bang, nggak hujan nih. harus hujan. Hujan. Nah, habis itu mungkin capek be. Capek. Biasa lah kok cewek capek diem pas di pos 4 saya berhenti tuh rokok kan baru mau ngerokok lo kata dia wah apaan sih mbak gitu ya ayo jalan kemana baru juga berhenti ya kan saya bilang gitu udah mau ngerokok dulu ya sebat dulu masa jalan baru nyampe rame kata dia gitu rame apa sih saya bilang gitu ya emang rame banyak orang saya bilang gitu ya Thanks ya. bukan orang wi apalah bukan orang dari mana ya dia pada dasarnya basicnya bisa ngelihat basicnya Yang tadi tuh yang yang jadi cewek itu Iya. Oh, iya. yang cewek itu yang lagi kena main itu saya tuh bertujuh orang cewek 2 lakinya 5 nah yang dua itu cewek laki itu lagi pasangan biasa paling belakang kan saya tuh berempat yang laki itu temenan temen di kerjaan tuh nah dia bawa satu yang cewek itu kakaknya yang ngintilin kita rombongan kita jadinya kejadian itu jam malam itu jam 9:30-an nggak salah jam 9:30-an habis itu Bangun, Pik. jalan antar dulu lah bat dulu ya kan wow saya ditertarik tuh be naik ke saya ngapain ya kan dia ada adenya ya yang dia ya saya ibarat yang paling tua lah di situ ya lah ya. dituakan ya. Iya. Ya pokoknya yang paling ini lah langsung kata dia udahlah saya ngeliat kondisi pertama oh iya rame sekitaran ada be 4 rombongan mah banyak sumpah Yang naik. mau jalan meninggalin pos 4 tuh Ya. iya beneran ini real saya ngeliat nih oke saya ini nih ya pede rame ada temennya ya kan saya masukin deh tuh rokok nggak jadi ayo udah jalan dah capek banget ya ibarat ya mau ngerokok sih pada bukan capek sih mau ngerokok orang nggak ngerokok dari tadi jalan tiba-tiba beb itu habis pos 4 keluar itu belok tuh kalau nggak salah belok kiri tuh Trek batu ya. Yang Trek. rata. sebelum trek batu Sebelum trek Iya. batu. Pokoknya pas banget itu di pos 4 itu pas naik pas saya belok saya center saya paling depan weh saya kalau malam nggak berani paling belakang cuman kalau siang saya belakang saya depan wih serem banget Kosong. sepi nggak ada orang demi Allah sumpah nggak ada orang sama sekali lah, saya tanya temen saya tuh wah, tadi ramai banget wak gitu ya lah, iya kok sepi ya langsung tuh Oh, saya bilang kan jarak lumayan jauh tuh wah jauh ya saya teriak dari depan ya woi rapetin dalam hati saya takut tuh saya takut ya rapetin jauh langsung pada teriak nah pas saya nengok itu sebelah kiri kan jurang pas saya nengok begini itu kayak ada putih-putih be ya kayak kilat sumpah kayak kilat kayak asap gini gitu dah pokoknya gitu be nah itu ke cewek itu be ke kakaknya teman saya wah tiba-tiba dia teriak dong kaget gue panik gitu aja merinding parah sumpah dong nama teman saya gitu ya manggil nama teman saya gitu ya langsung deh ya tiba-tiba teriak lah pokoknya tuh teman saya lari tuh saya juga lari kan saya panik kan maksudnya lari itu lari turun. ke cewek itu Turun. dia ada di bawah ya Itu jaraknya berjauhan gak itu sama yang lain? lumayan be ada 10 meter mah itu 10 meter. lumayan Kalau ya. malam kan lumayan kalau 10 meter juga ya. Jauh, Beda dengan siang ya. sepi gelap ya jauh lah pokoknya ya saya lari tuh
pas dipegang begini pingsan be. Akhirnya bongkar keril ya kan, apa ngambil matras kan buat ya salah dalam ya. Iya. Bongkar matras, kita takin, wah melotot be. Perdana saya yang namanya Itu tahun berapa sih? belum lama, 2021 bulan apa ya, habis lebaran, sebelum lebaran, sebelum puasa. Sebelum puasa berarti April ya? Februarian lah kalau nggak salah. Februari ya? Iya, puasa lah itu. Itu kan Maret ya kalau nggak salah ya. Wah, melotot be. Anjir. Perdana saya yang namanya ngadepin orang kesurupan. Ya sebut aja kesurupan lah ya. Wah, saya panik kan, saya pegang kaki, saya pegangin kaki begini be. Jangan, gak kuat saya megang, saya kakap begini ya. Wah, dia kayak kejang-kejang begitu. Kosok. Kaki saya nih pakai celana ini. Di sini kaki saya berdarah semua nih. Karena batu, bawahnya kan batu-batuan, udah mulai batu-batuan di situ kan. Batu-batu gede itu. Ya, lumayan lah, udah mulai batu-batuan, kayak tangga gitu tuh. Cuman sebelum yang tangga-tangga itu. Nah, habis itu melotot tuh. Iya. Kan pakai masker kan waktu itu ya, prokes masih ya. Wah, bukain wah. Kalau kata kan dia bisa kan gini, ini megangin ya, 4 orang ya megangin. Karena tuh kan di depan pala itu buka ya. Saya suruh bukain maskernya ya. Dipelototin saya takut. Serem banget begini ya. Melotot demi Allah serem banget, takut. Tuh berani kan. Terus ini nggak sempat dia bicara nggak atau diajak dialog nggak? Oh gitu-gitu doang. Oh itu. Jadi nggak ditanya gitu. Nggak ada yang berani. Nah saya panik kan, namanya baru ngadepin gituan. Saya suruh temen saya tuh yang satu, wah panggilin itu bang ini yang di bawah ya, Yang pacaran. Iya yang pacaran. Kan dia umurnya ya bukan umur sih, pengalamannya jauh di atas saya berarti ya. Dia udah mungkin udah biasa ngadepin ini. Udah cepetan, jadi saya panik lah, pokoknya saya ngomong-ngomongin teman saya berarti ya, panik gitu. Iya. Cepetan lu buru, gue bingung mau ngapain ini ya, belum pernah ngadepin beginian ya. Wah panik, akhirnya disamperin gini. Nah pendaki lain ada be, suami istri itu saya inget banget, suami istri. Akhirnya nggak tahu apa ya, dibacain apa tuh di telinganya, di kupingnya. Nambah kejang-kejang be. Wah dipegangin 5 orang tuh sama bapaknya tuh. Copot be. Lepas semua, kuat banget sumpah asli. Wah berontakan. Anjir gue. Akhirnya ada tuh rombongan tuh, nggak tahu siapa juga, lupa kenalan tuh. Saya manggil om. Ada apa? Kata om itu ya. Tahu om ini om. Gini om gitu ya. Emang kalian nggak ada yang bisa? Lah mana ada mau berurusan sama ginian ya, kalau kata saya kan gitu ya. Aduh harusnya rombongan saya diomel-omelin. Harusnya kalau misalkan ada acara-acara apa bikin apa ngomong ginian, katanya harus ada yang bisa salah satu gitu. Ya siapa yang mau ada urusan gini ya, saya juga niatnya kan cuma mau naik gunung ya, ibarat ya ngapain gini ya. Udah Niatnya nggak macam-macam lah ya. Akhirnya itu netralisir lah bisa disebut ya. Wah tarik kemudian mental tuh bapak itu tuh ke belakang, sumpah mental. Wah katanya, om wah saya gitu ya. Nggak apa-apa langsung. Akhirnya aman tapi masih di situ kami masih di situ. Aman jebret. Udah habis itu dia pergi, makasih dah kita ya. Banyak om gini. Nah kali ini ya, kayak ajak ngobrol aja kata gitu ya. Capek dia udah katanya gini ya, tau lah kalau cewek capek gimana ya, diem dia capek pasti larinya ke psikis dia. Psikis kita juga nggak tahu juga kalau lagi keadaan begitu ya. Nah habis itu kita yang ibu-ibu sama bapak-bapak tadi tuh masih ada tuh situ tuh. Terus dia ngeluarin apa sih namanya, minyak kayu putih. Ini ngangetin. Ya. Terus ditempelin koyo. Nah ibu kan modelnya dia selonjoran tadi, ini kakinya itu di arah jurang tuh. Ibu-ibu itu megang apa kan
namanya itu ya, kan otomatis yang kalau udah rada-rada mendingan duduk tuh yang Iya. Duduk kakaknya kakinya teman saya selonjorin tuh. gitu ya. Kaki diselanjurin itu di pinggir jurang. Nah gini Beh modelnya, ini kakaknya teman saya, ini ibu-ibu belakang jurang, ini saya, ini bapaknya, suaminya. Iya. Saya nengok tuh begini, astagfirullahaladzim, itu persis di belakang ibu-ibu ada itunya. iya cewek sumpah. Itu kalau Tuh saya merinding loh sumpah no, banyak merinding cerita di situ memang di Simpang Malebar itu cewek. iya Cewek sumpah, sama cewek. Saya ngeliat cewek sama kakek-kakek katanya. nggak tahu Ditampakin itu. Iya. saya ngeliat di belakang ibu-ibu itu ada pohon di batu itu, di persis nempel di pohon itu, dia nyenderin di pohon itu. Saya nengok, astagfirullahaladzim, wah merinding loh, merinding parah kan. Saya nengok begini bapak, Pak itu Pak, saya gitu ya. Iya saya tahu, udah kamu diem aja. Katanya gitu kata bapak itu. Dia udah lepas dari itu. Iya, Udah, tapi dia ceweknya apa teman belum saya belum mau berangkat masuk lagi. tuh Iya. kayaknya. Dia Oh mau- masih sepeleng lah itu teman saya tuh, kakaknya teman saya tuh. Masih sepeleng gitulah. Ibu-ibu itu denger bapaknya kayak gitu. Saya ngobrol bapaknya, Pak itu apa Pak? Iya saya tahu katanya. Apa namanya, kamu diem ya, udah kamu tenang aja diem aja. Oke Pak kayak gitu. Ibu yang ngomong begini, aduh saya terlalu di pinggir ini ya, saya kan kasihan ya, takut ya kalau misalkan lagi ngamuk terus ditendang ibu-ibunya jatuh ya. Iya benar. Mending saya ya ibarat ya masih bisa masih ibarat Tapi si adalah ibu itu tenaga. nggak tahu kan, nggak nyadar kan. Kagak nyadar tapi dia denger obrolan saya tuh sama suaminya. Oh jadi Iya. dia mengalihkan ya. Iya makanya Dia menyadari, dia dia tahu bahwa apa adalah namanya ya apa sesuatu. apa yang disampaikan si bapaknya itu tahu gitu loh. Cuman dia akhirnya Sesuatunya tuh. supaya tidak kredit di situ kan. Iya biar pada ini. Dia akhirnya kan ngambil inisiatif bahwa Salahnya apa Pak? Salahnya Be. Itu yang pas itu teman saya yang sebelah situ, itu nyentur ke arah situ Be. Jadi saya jadi kelihatan ya. Saya omelin teman saya. Bro, jangan nyentur ke situ belum gitu ya. Bang kenapa sih Pak? Lu ngeliat monyet, dia ngomong gitu. Udah jangan mati nyender, dia bilang gitu ya. Marah lah pokoknya ya, panik. Akhirnya ya apa? Ibu-ibu ngomong gini. Aduh, saya terlalu di pinggir ini ya katanya. Saya sadar diri ya, itu kan teman saya juga ya. Ya udah Bu, saya gantiin gitu ya, saya gituin ya. Saya gantiin Bu, ibu sini aja. Oh, Pindah iya. tuh, Bang. Pindah, saya megang kaki kan. Saya begini. Itu kan berarti itu persis di belakang saya jadinya. Iya. Sumpah persis di belakang. Saya nengok begini Be, lihat ketek Be. Ya Allah masih ada. Sumpah breeding ya. Masih ini begini lagi. Ya Allah masih ada. Saya nengok lagi gitu. Begini. Ya Allah masih ada. Itu di belakang persis di belakang Be. Panik. Apa takut tuh. Rasa takut mah ada sumpah. Cuman Ada emang. karena rame jadi nggak terlalu lah. Cuma takut. Jujur aja takut. Namanya ngeliat ya begitu dah ya. Oh, masih ada. Udah santai. Pas keberapa gitu. Saya nengok lagi. Ih gak ada. Temen saya ngamuk lagi dong. Iya Berarti sumpah. masuk lagi tuh ya? Agak tahu tiba-tiba lari. Sampai surken. Nah saya Dia berdua. kesurupan. Iya lari. Lari tuh. Nah dia lari. Teman-teman saya ngejar tuh. Pegangin kan. Kontak baik. Lari Be. Surken Be. itu lumayan jauh loh dari Lumayan Simpang buset. Malebar itu. Nah ini lagi yang ganjila lagi Be. Akhirnya namanya senter ini nih kehabisan baterai. Terus senter anak-anak senternya habis baterai. Akhirnya kejar. Saya gitu ya rombongan saya. Udah nih ntar gue yang benahin sama teman saya tuh. Adiknya dia tuh. Adiknya dia. Udah kejar. Cowok itu. Cowok teman saya. Wah kita benahin ini Wak. Ya udah benahin. Biarin percayain aja sama bocah gitu ya. Aman lah insyaallah gitu. Oke. Akhirnya ngetrek berdua malam tuh. Duo tuh asli. Nah benahin masukin keril semuanya ganti baterai. Nah tiba-tiba jalan dah tuh ganti-gantian tuh. Kan otomatis keril ketinggal loh yang cewek tuh. Double lah kita. Bawa dua Double. kali. Bebannya Ikat. tambah berat ya. Berat parah, sumpah. Padahal itu Capek. jalur terparah Iya. loh di situ. Iya. Simpang Malebar itu. Cuman kalau udah pengen ke sononya mah udah aman Iya, deh. Soalnya itu- tangga udah tangga batu kan kalau nggak salah. Tangga batu tuh. Pas mau ke surkennya tuh ya. Nah, habis itu bawa tuh satu. Tas saya yang ini didobel sama tas yang cewek itu.
diikat jadi 2. Teman saya bawa tasnya teman saya tuh. Nah habis itu double tuh. Jadi porter dadakan ya. Emang dari bawah sih sebenarnya. Enggak nambah beban kan porter dadakan. Porter dadakan, sumpah berat parah asli. Nah, habis itu wah capek Wak, bilang gitu ya, namanya double ya. Terus tenaga udah terkuras kan malam ya. Capek Wak, gantian Wak. Ganti nih ceritanya nih. Ganti, bawa yang satu saya. Ganti-gantian tuh. Kan biasanya saya nggak pernah minta wah gantiin gitu ya. Nah habis itu saya bawa satu nih, saya bawa satu, teman saya bawa 2, yang karil 2 tuh. Saya berhenti kan, anjir kok berat banget ya, kayak beratan yang ini yang satu daripada yang 2. Saya berhenti begini, itu pala saya dijegukin Pak. Om begini nih, begitu tuh, digituin. Buset, saya diem ya biar teman saya nggak takut kan. Gantian ya, Wak berat banget ini Wak, sumpah sakit di sini ya. Tas yang lumayan dah, harganya murah ya, sakit sini ya. Wah gantian Wak berat banget ini asli, enakan yang double lah buat saya gitu. Oke. Pindah. Gantian tuh, Iya, tumben Wak, ganti-gantian mulu. Biasanya enggak, biasanya gue mulu yang minta kalau teman saya gitu ya. Tahu ini berat banget ini ya, dia make tuh, nggak taunya dia ngerasain apa yang saya rasain Om Be. Dijegukin gitu. Jadi pindah-pindah ya. Iya, pokoknya asal pakai tas yang satu itu. Oh, berarti yang itu, yang iya. tas yang cewek itu kan, yang lari itu kan? Iya. Yang tas cewek lari itu didobel pakai tas saya. Dia pakai tas teman saya. Langsung. Dia mana? Nah, itu ada lagi Be, yang bener-bener diceritain di YouTube sama yang itu saya Rasain. Ngalamin, iya, bukan ngerasain. Jadi pernah denger nggak kayak yang kata jalanan itu pecah. Padahal di situ nggak ada jalanan. Halo saya Be, ya udah capek parah gitu. Ngakuin udah parah. Wah, lat mana nih? Bingungin nih. Itu jam berapa di situ? Itu sekitar jam 10 malam. Wah, lat mana nih Wak? Lah, lat kiri Wak. Kalau kata dia gitu. Hah, kiri apa kanan? Bilang gitu ya. Lah, emang kanan ada jalan. Itu penglihatan teman saya itu kayak apa sih? Tebing, bukan jurang, tebing yang ke atas, yang tanah gitu ya. Lah ini Wak jalanan. Wah nggak sehat loh kalau kiri. Emang iya. Yaudah. Nah ini jalanan. Itu sempat saya santerin. Nih, jalan Wak kecil ya. Wah soalnya itu jalan langsung ke atas Be. Maksudnya si kiri saya jalan tembus. Soalnya kalau belok ke kiri tuh jauh gitu ya. Kayak begini. Pakai jalur potong kompas lah. Iyalah. Potong kompas. Mikir saya biar cepet ya kan. Wah nggak sehat loh kalau kata dia gitu. Tanya temen saya. Waduh, yaudah dah ikutin ya. Sehat. Ayo kiri. Ditarik ya. Nah itu saya ngapain ya? Ganti senter. Pas ganti senter, tiba-tiba teman saya ngomong gini, ya gitu. Ya diem ya kan, orang lagi ganti senter. Tiba-tiba ada suara gini Be, demi Allah sumpah, trekking pole digeret-geret. Itu di jalur batu itu, di tengah batu. Gitu Be, kayak trekking pole digeret-geret, keseret batu batu serem ya. Kagak ada orang. Itu berdua doang saya jalan itu, nggak ketemu namanya pendaki. Saya ngomong gitu ya. Saya ngomong gini ya, teman saya depan, saya belakang. Wah itu orang. Teman saya diem dong, diem begini. Tiba-tiba nengoknya kayak begini Be. Horor gak tuh? Wah anjir, horor parah. Gue takut ya. Wah lu nggak ngapa-ngapa Wah, belum gitu ya. Nengoknya begini nih, begitu tuh. Anjir. Teman yang di depan itu? Iya teman saya. Langsung kasih. Dia malah balik nanya, Wak, lu nggak ngapa Wak? Lah gue barusan ngomong, berarti gue kagak ngapa-ngapa saya gitu ya. Gue kira itu bukan lo, katanya. Dia takut ya. Itu di saya teman saya begini ya. Install trekking pole. Ada orang pertama. Langsung pas jalan. Itu itu bawa trekking pole nggak? Saya nggak bawa. Yang temen nggak bawa. Nggak bawa dua-duanya. Tapi ada suara dari depan. Kayak trekking pole yang digesek ke asli horor parah itu, demi Allah sumpah serem banget itu. Nggak ada orang. Tiba-tiba depan ada orang. Set, ada orang. Alhamdulillah ada orang. Biasa tegur sapa ya kan. Bang, si Bang turun sendiri, naik. Sendirian, nggak pakai senter, nggak pakai headlamp.
jalan begini kayak lesu gitu. Sumpah demi Allah, sumpah kayak lesu gini ya. Si bang, nggak nengok nggak apa, diem aja. Jalan B itu. Iya, kalau kata, wah itu Ya, orang. kalau orang ya normal kalau mah, orang iya bang, pasti iya dia bang. nyapa. Ya, nggak Dan- tahu dah, saya nggak mikir ke situ ya. Nah, saya tanya ya, wah itu orang berani banget ya, gelap paras. Anjir sendirian, gelap, nggak pakai headlamp, nggak pakai senter, habis kali wah baterainya kalau kata gitu. Itu orang yang tadi balap kita BG Wak, yang pas lu ganti senter. Lah, emang ada orang kagak ada yang balap kita dari tadi, emang kita jalan berduaan doang, lu bilang gitu ya. Sumpah Wak, tadi gua yang lu bilang iya tadi. Iya, lah gua kira lu iya, atau gua juga mikir, iya apaan Wak, gua bilang gitu ya. Sumpah. Oh ternyata begitu. Oh ya udah. Orang kali Wak ya. Sumpah gua nggak ngeliat gitu ya. Pas ditunggu pas kan nyampe tuh ya, akhirnya ketemu tuh yang di warung Surken Timur, kan ada warung tuh Surken yang Timur. pas banget itu pintu yang masuk ke Surken tuh, ada warung tuh. Teman-teman saya udah nyampe situ, yang cewek tadi tuh rebahan ya, apa kayak kecapean lah ibaratnya. Diceritain dah tuh, baru bat nyampe baru naruh keril ya. Dia capek parah itu, capek banget tuh. Udah kayak anjir capek banget gitu ya. Sumpah capek banget gitu ya. Baru narok belum apa-apa lagi. Wah udah beli gorengan. Ada gorengan yang jualan biasa. Saya makan gorengan. 2.000 ya, 3.000 enggak? Ya, lumayan dah harganya. Ya, anyep tuh. Yang udah. Makan dah tuh. Lagi makan ngamuk lagi dong. Yang cewek tadi. Iya. Kenapa ngamuknya pas saya dateng tau nggak? Saya megang kakinya lagi begini. Uset. Tahu sendiri sepatu gunung gimana. Udah ada saya ketendang Bro, wah nyesek parah lagi makan gorengan ya, ditendang dadanya anjir. Wah, aku bilang anjir, saya pegang lagi ya. Wah, baca Al-Fatihah bro. Bismillahirrahmanirrahim. Ngunyah akhirnya. Pada ketawa ya. Wah, lu temen dulu lagi begini ya. Akhirnya teman saya yang nggak tahu ngapain itu yang bisikin tuh. Tenang tiba-tiba tenang dibisikin sama teman saya tuh. Saya gini, sakti juga lu Wak, gila. Bukan teman saya, adanya bukan, ada lagi teman saya. Sakti lu diem ya. Sebenarnya gue bisa dari tadi aja bercanda lah di situ ya. Wah gila lu masih bisa bercanda, sakti juga ya kan. Wih keren. Akhirnya udah tuh rada-rada itulah dimasukin Adem. lumayan adem, dimasukin ke tenda warung tuh. Warung bikin tenda dalam, masukin udah jadi aman, udah nggak ada kendala pagi. Alhamdulillah udah di situ doang itu kesurupan. Pas datang lagi tuh mungkin mikirnya juga yang teman saya itu yang pas berdua sama saya tuh, wah apa kita ngebawa ya soalnya ini keril aneh. Masa keril satu sama keril dua beratan keril yang satu? Iya. Logika aja ya kan, logika kita mikir logika aja. Masa beban buset, gue mendingan bawa yang dua dibanding bawa yang satu. Wah lu ngeras baru dah tuh kebongkar dah tuh. Kita kan bikin tenda, kebangun bikin tenda tuh. Sampai lupa tuh cewek masih di warung, tenda udah kebangun. Lupa tuh cewek 2 ekor masih di warung, saya tinggal. Udah kita cerita, malah cerita beginian. Cerita. Wah, lu ngerasain gak pakai keril yang ini? Kok pala gue kayak dijedotin ya Wak ya? Keril kayak goyang sini walaupun gue diem. Keril begini, gluk. Lah, gue kira gue doang yang ngerasain, lu juga, buset deh. Apa itu udah coba skip katanya. Udah ya kan besok pagi ya katanya. Baru tuh sadar. Weh, lu mana gitu ya? Buset pasnya di warung. Hujan. Cewek masuk hujan, badai. Buset 3 hari saya nggak pulang. Itu bang. Iya kecil gede badai. Iya buset udah sampai situ. Baru paginya dengan rasa nggak bersalah ya kan. Kan saya tahu tuh emponya tuh bagaimana ya. Ceria-cerianya gimana ya kan. Beda dah sama yang malam ya kan. Wah dengan polosnya gitu ya kan. Wah lu nggak apa-apa Wak semalam. Mungkin dia diceritain sama teman yang ceweknya itu ya. Kalau semalam saya diapain aja gitu ya, suka ditendang. Kagak ngapa-ngapa, saya marah aja, maksudnya kalau bercanda gitu.
ngapa dari mana? Nih darah semua no, masih pada ada no korengnya nih. Ya nih, kok gosok-gosok mana dada gue ditendang, gue bilang. Wah maaf Wak, sorry Wak. Kayak gitu ya. Gue bilang mana ada ya, dada udah ditendang, udah sakit gitu ya. Wah lo, nah ini baru saya bilang gitu ya. Ini baru lu yang gue kenal Mbak, gue bilang gitu ya. Saya bilang gitu ya. Ini baru Mbak yang gue kenal nih kan. Semalam mah bukan nggak kayak gini, gue bilang. Emang gue semalam gimana? Wah ngeri parah gue bilang. Sumpah Bang, gue semalam dipelototin lu, gue takut anjing. Perdana gue takut dipelototin cewek. Sumpah serem banget lu, demi Allah. Wah parah. Baru wah kena badai tuh 3 hari tuh kena badai itu parah. Turun dah Itu ngecampnya itu Surken di Timur. Enggak deket warung itu. Deket warung akhirnya. Banyak yang pohon-pohon itu ya. Iya, Di dalam saya itu. di luar pohon. Emang disaranin sama bapak sudah dalam, cuman Nggak enak juga ya. bukan nggak enak, waktunya udah hujan juga waktu itu, udah mulai turun hujan tuh, kabut parah sumpah. Udah pendingin, udah nggak kuat dah, pokoknya udah nggak mikir. Yang penting udah rata, nggak banyak batu, udah aman di situ. Udah di sini aja lah. Rada ada space ya kan buat tenda. Bangun dah. Masuk pagi. Turun dah, singkat cerita turun udah cerah tuh, turun baru cerita. Ternyata Turun lewat Putri juga. lagi. Nggak tektok. Turun. Maksudnya nggak lintas nggak. Turunnya lewat situ lagi. Udah habis itu singkat cerita turun tuh udah cerita dah tuh. Ternyata inget gak yang saya ngomong tadi, kayak asap gitu Iya. ternyata apa yang dia lihat itu cewek katanya nyerang dari jauh ke dia begitu. Makanya dia teriak katanya. Tau gak Wak, kayak gini ya, saya ngomong ya, anjir Wak, sebelum lu teriak ya, gua ngeliat kayak asap anjing kencang banget ke lu, bilang gitu ya. Oh yang itu ya, wah gua ngeliat itu apa Wak, itu cewek kencang banget dari jauh tuh ke gua, Wak, nabrak gua, makanya gua teriak, gua takut kata gitu. Akhirnya dia langsung nggak sadar kan. Yang pas dia lari dari pos, abis itu dia lari sampai ke Surken itu katanya, itu katanya dia dikejar-kejar macan, makanya dia lari. Katanya macan dari mana ya? Pantesan lu, gua kan mikir ya, orang kayak gitu kan pasti, apalagi cewek pasti capek ya. Iya. Capek. Saya mikir sama teman saya tuh yang jalan berdua tuh, kok kita susulin kok nggak nyampe, apa nggak ketemu ya Wak ya? Kita berduaan, lu sepi banget ini, nggak ada orang ya. Masa iya kita disasarin, udah mikir begitu bener, kok nggak ketemu orang ya, waduh gimana ini ya. Akhirnya bener jalur itu, nggak taunya dia lari, mereka dong ngejar itu orang aja. Lari katanya, pas dicerita di bawah, gue dikejar-kejar macan katanya, makanya gue lari, gue takut katanya. Itu macan ngikutin gue aja. Wah gila. Pas diceritain gini-gini, gue lagi begini, lagi main, wow, langsung saya salahin di situ. Lu wah nyari perkara lu mah, bilang kayak gituin ya. Parah lu Mbak, kenapa nggak ngomong? Itu kejadian itu pas gue lagi prepare katanya di rumah. Orang mah ngomong aja Mbak, kata gue ya, kalau lagi keadaan gini gue nggak mau ngambil resiko, gue bilang gitu ya. Yang lebih baik dia mengurungkan diri kan. Gue nggak enak sama lu, takut nggak jadi. Lu nggak ikut pun gue tetap jalan, soalnya kan bukan masalah duit gue udah bayar apa gimana ya. Emang gue pengen tanpa lu juga ya, gue ayo. Emang anak-anak ini mah gas-gas saya ibarat gitu ya. Tanpa lu gue mah ayo, nggak usah merasa gak enakan sama gue lah. Sumpah Wak, gue gak enak ya, lu mah jadinya yang repotin gue ya ibarat gitu, yang repotin anak-anak ibarat gitu. Udah maaf Wak, ya udah lain kali kata gue jangan gini lah, kata gue yang repot Ya. yang takut bukan gue doang ibarat Semua. pertama yang paling takut si ade lu, bilang gitu ya. Iya bener. Soalnya kan bawa lu gitu ya, ntar apa kata orang tua lu ibarat gitu ya kalau begini-gini ya. Akhirnya mulai dari situ udah dia pensiun dia padahal udah naik gunung kemana tahu, tapi kejadian dia pasti kesurupan Ya dari cerita itu mungkin ya kita ambil hikmahnya aja ya. Iya. Ada beberapa yang memang yang bisa disimpulkan lah dari cerita itu. Pertama memang satu, tujuan pendakian itu kan sebenarnya kita tidak Dwi dan teman-teman nggak pernah berpikir bahwa
akan terjadi sesuatu nggak gitu mau. kan. Nggak mau, bukan Ya, nggak pernah. berpikir itu Nggak lah. mau, iya. Kemudian sampai kejadian hal yang memang di luar nalar kita lah, Iyalah, di luar nalar kan. parah itu. Istilahnya kan kemudian ada yang nggak bisa ditangani oleh apa namanya ya teman-teman pendaki tadi 7 orang. Tapi, ya. Tadi kan ada yang bantu yang dua orang itu ya. Orang itu sama Itu om-om kan. itu, rombongan om itu. Terima kasih parah sih itu. Terus sampai suami istri itu bilang seharusnya kalau naik gunung itu bawa orang yang Bukan dia be yang ngomong, yang om-om itu be. Yang rombongan tadi tuh. Yang ngobatin. Iya, yang sekitar yang suami itu bukan. Itu cuma nolongin pertolongan pertama lah itu mah. Ya, pokoknya intinya dia bilang begitu, kita harus prepare gitu loh. Prepare artinya bawa orang yang artinya yang ya Mengerti sedikit lah, banyak ngerti. ngerti dalam arti kalau kita selama di perjalanan atau kegiatan pendakian itu ada sesuatu hal yang memang di luar nalar kita, mungkin ada istilah kayak makhluk astral atau apa dan lain sebagainya, ada yang bisa menangani gitu loh. Tapi kan itu Di luar tidak pernah terpikir seperti nggak itu pernah. kan. Soalnya kan Dan kita naik enjoy saja, kita tujuannya baik kan. Iya, tujuannya Gitu kan kan. emang menikmati kan ibarat ya. Ya bisa dibilang sih liburan lah ibarat ya. Kita Terus, ngasih waktu lenggang. Hal lain lagi tadi kan Soal datang bulan tuh. enggak si yang kena itu ya. Anggaplah si A ini ya. Iya, mbaknya lah. Nah, si mbaknya ini kan dia nggak paham, nggak ngerti kayaknya. Sebenarnya kalau naik gunung itu ada pantangannya, salah satunya itu. Sebenarnya be, dia mengerti be, cuman merasa nggak enakan sama kita orang, dikira dia takut kita nggak jadi. Iya, dia mengorbankan dirinya sendiri, ya kan? Artinya dia berspekulasi sebenarnya di situ. Dia tahu bahwa naik gunung itu atau kita kegiatan di alam itu ya itu nggak boleh kayak gituan pantangan kan. Gimana be ya? Pertama be, yang saya dengar dari cerita temen-temennya dia lah ibaratnya. Emang dia setiap naik gunung katanya emang pasti kejadian gitu be. Entah di laut, entah di mana. Iya, itu yang sama saya begitu ibaratnya. Yang sama teman-temannya. Enggak kejadian begitu artinya dia kemasukan. Udah sering. Tapi kan ke yang ini mungkin sesuatu yang memang tidak biasa ya. Ada itu tadi. Ada apa? Datang bulan itu. Ya kita percaya atau tidak. Ini banyak lah kalau saya suka nonton YouTube itu pengalaman kayak gitu bahwa lagi wangi-wanginya. Ketika cewek datang bulan sebaiknya ya diurungkan gitu karena itu pantangan. Tapi itu dikembalikan kepada orang yang memang percaya atau tidak. Meyakini atau tidak gitu loh. Nah, kan. Kalau emang niatnya ya tergantung dari niat sih. Tapi sebenarnya mana ya mau disalahinnya? Nggak bisa juga ya. Tapi sebenarnya salah juga ya. Ya emang udah ya itu salah nggak salah dah. Ya, jadi kalau belajar sih mungkin kalau yang berkaitan dengan apa bisa saja sih seseorang yang mendaki gunung karena dipaksakan, fisiknya sebenarnya sudah tidak memungkinkan dia untuk lanjut perjalanan gitu kan. Itu bisa juga terjadi apa namanya hal-hal yang memang fisik sih ya seharusnya ya. Fisik ke psikis, kejiwaan gitu loh. Lelah dia apa gitu kan akhirnya lelah tapi dipaksain gitu. Seharusnya kita istirahat ngajak jalan. Iya gitu. Nah, kemudian yang terakhir tadi bahwa akhirnya si A ini kan mbaknya setelah di rumah atau di base camp turun ya baru cerita bahwa dia kondisinya lagi begini berhalangan gitu kan. Parah. Oke, kalau menurut saya itu belajar satu pengalaman yang memang pengalaman perdana itu kalau menurut saya tuh. Parah ya itu. Artinya selama pendakian ya banyak mendaki gunung gitu pengalaman perdana yang memang unik ya. Unik parah itu. Unik parah. Ya, kita seru juga sih. Ambil pembelajarannya lah bahwa memang ada hal-hal bagaimanapun juga ya kita ketika kita mendaki gunung gitu kan itu harus benar-benar tujuan kita adalah
Nikmati. ya menikmati alam lah. Kemudian kita sampai summit gitu kan. Kita Nggak summit jangan apa merasa diri kita ini orang hebat, orang kuat. Kemudian Banyak. orang yang merasa apa ya? Udah oke. Mungkin ada kayak statement gini, gua udah menaklukkan gunung, udah nyampe puncak summit gitu. Padahal kalau summit itu adalah bonus ya, kalau menurut saya gitu kan. Sebenarnya kita kembalikan kepada diri kita masing-masing, introspeksi bahwa memang kita ketika mendaki gunung tujuannya mungkin bukan untuk apa ya, ingin memperlihatkan diri bahwa kita ini kuat, kita ini hebat gini dan sebagainya. Kita ini bisa. Bahkan sebenarnya kita ini harus introspeksi diri gini, kita ini nggak ada apa-apanya, Kecil parah. kecil parah gitu, Kecil parah. setetes apa ya namanya air pun nggak ada apa-apa yang dibanding dengan kekuasaan ya sang penguasa ya sang pencipta ini ya, alam semesta ini gitu loh. Kalau saya sih pribadi begitu ya. Mungkin di usia muda ya masih apa ya, kayak Masih seneng-senengnya lah. ya emosinya masih ini, kemudian masih apa namanya ya belum stabil lah. Panik, gampang Makanya panik. makanya kan sekarang kan banyak ya kita ini orang mendaki gunung sekarang sudah banyak apa ya, kayak kita bisa mungkin sebelum melakukan pendakian itu bisa nonton YouTube gitu kan, banyak sekali yang itu ya mereka Pengalaman. yang ya Belajar. ada pengalaman dulu dari situ pendakian, ada pengalaman sifatnya pribadi diceritakan lewat ini. Ya contohnya inilah yang sekarang kan. Jadi jadilah kita orang yang memang apa ya, alam itu ya harus menjadi sahabat kita, ya kan? Iya benar. Mantap. Oke, saya kira itu bisa dijadikan sebagai Motivasi. Pembelajaran. Ya, pembelajaran. Iya, pembelajaran. Mudah-mudahan Pengalaman. ya orang mau percaya atau tidak dikembalikan kepada audiens ya, dalam hal Sumpah. ini penonton gitu kan. Kita kan hanya menceritakan apa yang kita rasakan. Empiris ya. Iya. Iya. Empiris ya. Sumpah. Ya pengalaman itu kan artinya ada istilah the experience is the best teacher. Ya pengalaman itu adalah guru terbaik. Ya tidak semua orang mungkin mau Begitu. atau bisa berbagi pengalaman ya. Tapi ya dikembalikan kepada kita nih, kayak Dwi menceritakan ini, ya mudah-mudahan ada manfaatnya gitu, ada hikmah di balik semua itu. Ambil yang sisi positifnya, betul nggak? Yang memang negatifnya mungkin ya gua nggak percaya itu, ya silahkan dikembalikan ke audiens, betul nggak? Betul. Tapi itu adalah pengalaman pribadi, percaya atau tidak percaya ya pribadi yang mengalami itu ya. Tapi kalau misalkan sampai dia sendiri yang ngerasain, Nah itu persoalannya beda. Beda Akhirnya urusan. dikembalikan gitu kan. Makanya kan the experience is the best teacher, guru terbaik ya. Ada pengalaman yang memang harus diceritakan, ada juga yang harus di-keep Pendam. gitu kan. Di-keep artinya ya. diem aja. Tapi kan ini banyak lah, tidak hanya pengalaman Dwi ya, yang lain-lain pun sering sharing apa gitu loh. Banyak itu sebagian kecil doang gitu, sebagai perjalanan. Jadi bukan ingin menakut-nakuti ya, Kan. tapi artinya justru lebih ke kita ya harus mawas diri lah, hati-hati bahwa kita ini memang Apa yang harus kita persiapkan. iya, Terus kita harus bagaimana kalau jadi kejadian begitu. alamnya beda ya. Ya saya bilang kayak ceritakan ke awal, di rumah mungkin di lingkungan masyarakat, mungkin di apa namanya di luar yang lebih luas itu seperti gunung misalkan, itu ternyata beda gitu ya kan. Atmosfer. Nah atmosfernya Buset. Ngeri parah tuh. Apalagi kalau udah malam, matahari udah. Wah, suasananya. ya, makanya kan sekarang lebih dianjurkan kalau mendaki gunung itu Siang. di siang hari, maksudnya di waktu memang terang ya. Iya. Pertama Pagi. bukan karena itu bukan karena keadaan apa. Taruhlah goib-goibnya. Kenapa kita nggak dianjurin malam sih? Yang dengerin itu hewan-hewannya malahan. Iya benar. betul, Kalau betul. malam iya bang. Ya, apalagi kalau gunung-gunung yang ibarat gunung-gunung yang
untuk pelepasan hewan liar tuh. Contohnya gunung-gunung nasional kan otomatis tempat-tempat ini yang nerima, bukan karena kita Iya. takut ini diliatin ini, liatin ini, bukan. Ya sebenarnya lebih ke faktor keamanan lah. Iya, Keamanan jadi- dalam arti di sini Hewan-hewan malam yang keluar. ya tidak hanya hewan, mungkin juga jalurnya. Kemudian kita kan nggak pernah tahu. Contoh kiri nih, kanan. nih ada apa nih depan kita nih. Nah, Iya, itu hewan malam itu. Wah, ngacak-ngacak tenda. saya dulu kalau naik itu pasti malam. Malam jam 11, ya jam 11, jam 1 gitu kan. Sebenarnya Be ya, kenapa saya suka trek malam Be? Uji mental Be. Iya, Jujur benar. aja. Uji mental. Bang. Uji mental sama apa ya? Makanya saya pertama-tama tuh begini Be. Bener dah, apa kata orang ya yang saya bilang ya? Wah, jangan sembarangan deh ngomong di gunung katanya. Itu bener Be. Saya ngomong gini. Padahal kan saya ngetrek pagi Be. Sekitar jam 9. Normalnya paling nyampe kalau kita orang paling 5 jam kalau gunung itu ya. Saya ngomong gini. Mudah-mudahan kena trek malam dengan santai gitu ya. Apa yang ngerasain dah serunya trek malam gitu ya. Emang saya kalau ngetrek kalau ini pasti trek malam, berangkat siang berangkat sore gitu ya. Pasti kena trek malam. Gue mau ngerasain trek malam lagi, seru banget gitu ya. Wah, dapet feel-nya ya. Wah, seru dah banget gitu ya. Seremnya dapet begitu ya. Bener Be, kejadian dikasih trek malam seadanya. Iya, plus bonus-bonusnya begituan. Gini, saya sedikit lah sebelum kita mengakhiri sharing ini ya, berbagi ya. Jangan sembarangan. Saya dulu naik tahun 85, 86, 85 ya, Gunung Gede itu kan. Itu malam jam 11. Waduh. Malam jam 11. Nah, sebenarnya alasannya apa? Kita nggak pernah berpikir hewan buas, nggak pernah berpikir. Alasannya apa? Supaya kita nyampe atas itu dapat sunrise. Iya. Itu sebenarnya tujuannya itu. Nah, kemudian kalau kita naik malam, kita nggak pernah tahu apa artinya ya namanya kayak semacam Panas gitu. menghindari kita ini kayak semacam gini loh. Ketika kita naik itu kan pasti yang namanya pandangan siang dengan malam beda ya. Beda banget. Kalau malam kita nggak kayak ini ya apa? Nggak pernah terpikirkan bahwa wah ini masih jauh nggak sih? Masih jauh nggak sih? Masih jauh nggak tuh atau kan? Iya benar. Jadi Nggak pernah beda berpatokan. dengan siang. Kalau siang kan siang kelihatan lihat, tuh, waduh masih jauh banget jauh ya, banget masih gitu. jauh ya, masih ini. Nah itu Jadi kebanyakan ngeluh. itu menghindari itu. Nah kebanyakan ngeluh gitu loh, itunya. Jadi simpel yang ketiga, alasan yang ketiga naik malam itu sebenarnya kita menghindari matahari. Nah, iya benar. Kalau siang itu cepet capek. Iya Malah benar. Be, kalau yang saya rasain malam Be. Yang Enggak, capek-capek. itu pengalaman saya ya, Iya. pengalaman karena mungkin lebih dulu kan memang apa ilmu pengetahuan pengalaman orang itu terbatas ya. Iya. Terbatas artinya kita apa ya? Referensinya terbatas, beda yang sekarang. Sekarang kan kita bisa melihat di YouTube, di apa, benar. cerita orang dan lain sebagainya. Ya kan di sosmed dan lain sebagainya gitu kan. Iya, Be. Itu bagi sesimpel itu ternyata naik malam itu lebih membahayakan. Parah. Bahkan oksigen itu Itu minim. bisa Rebutan 2 kali oksigen. lipat minimnya Minim. dibanding siang gitu. Soalnya kan kita rebutan sama tumbuhan. Sedangkan Terus tumbuhan banyak. iya bahayanya gini, Hewan gini. Itu lebih apa ya rentan terhadap apa namanya kita kena tipu ya kalau malam itu. Timpa Di dingin. pengalaman saya sih, cuman nggak tahu lah kalau Iya, yang lain emang gimana. iya. Saya ketika saya naik Salak gitu kan, naik Salak itu Gunung Salak ya, maksudnya ya Salak 2, Salak 1, termasuk juga Gunung Gede waktu itu ya, itu malam gitu. Tapi akhirnya kesini orang banyak. Nah terakhir saya naik gede dengan temen itu 2021 bulan Februari deh nggak salah. Bulan Februari masih PPKM waktu itu. Itu naik malam naik malam jam 11. Jam 11 saya naik. Nah ternyata memang beda. Iya. Fisik kita bener-bener terinilah. Nggak nyampe saya. Capek kan? Nggak nyampe saya sampai waktu itu air panas.
Oh, Laut Cibodas. Iya, lewat sampai air panas udah gitu, udah nggak kuat, nggak di ini, nggak apa ya, nggak dilanjut, ya udahlah. Turun. Kita turun lagi, turun istirahat sebentar karena lama bahaya. Bukannya Laut Cibodas kalau trek malam. Hah? Bahaya parah, Be. Ya itu karena gini, kita dulu sering naik dengan teman itu lewat situ, udah tahu lah jalurnya, Iya. udah biasa gitu kan. Tapi ternyata ya udahlah. Bahaya. Kita ini malah turun lagi waktu itu ya, memang nggak lama, paling sekitar 15 menit lah karena dingin banget ya. Udah turun lagi. Umur juga. Iya, satu faktor umur, beban itu bawa carrier berat banget. Memang udah nggak bisa, Udah. masalah fisik, kemudian juga memang waktunya nggak tepat, Cuaca kita terlalu juga ya. memaksakan diri bahwa kita merasa kuat dan lain sebagainya. Kenyataannya memang nggak bisa kita melawan alam itu, nggak bisa gitu. Apapun itu pasti kalah. Lebih Betul. kejam alam. Betul. Saya itu sumpah nyerah sama alam sampai pengen tobat anjing. Pernah yang namanya digulung badai. Iya bener loh. Bener. Iya, kalau masih di rumah ya masih kita bla 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 bla. Wah, auto diem lu kalau kena Ya saya, badai. September, saya masih Pikiran ingat kemana be bang ya? Takut parah. September 13 September saya naik. Ya. Itu mau ngerayain ulang tahun saya lah, istri saya. Itu kan naik lewat Putri. Itu pas nyampe Surken itu kita istirahat sebentar, kena badai parah. Sampai istri saya itu ini apa, hampir kena hipo itu. Udah kegiringan, udah apa. Alhamdulillahnya waktu itu ditolong, ketolong ada warung. Warung itu tutup. Kita boro-boro ngedirin tenda, Iya bener. tutup, udah kita manfaatin itu aja. Akhirnya gini. Aman lah. Sampai pulang. Ya. Summit Be. Oke, Summit nggak? saya summit sendiri. Nah, saya kebetulan porter. Oh, nyewa porter. Iya, kita nggak mungkin dong. Udah pada tua, usia saya 55, kemudian istri 51, 53, 52. Nah itu porter saya bilang dia nggak berani nganter saya karena kondisi istri saya waktu itu memang belum pulih banget. Saya sendiri summit. Sanggup. Deket itu. Ya lumayan lah sebenarnya, dari situ lumayan naik jauh juga gitu. Ya kan? Nah, oke, mudah-mudahan ini bermanfaat ya, Luli ya. Oke. Ini istilahnya Berbagi aja lah. Lapar ini. Makan. Makan lah. Let's go. Oke, kita sudah berbagi cerita nih. Sekarang Iya. kita siap-siap masak lah buat ini. Iya Ben. Pada lapar perut. Oke. See you next time.